Kompas TV, independen, terpercaya. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman jalan. Ketemu lagi nih bareng Stevie I dan Marcel Pungki di Jalan-Jalan, let's go! Kali ini kita mau ajak kamu mengeksplorasi tempat-tempat seru di ibu kota Indonesia. Iya, betul, Jakarta. Jakarta isinya nggak cuma gedung-gedung pencakar langit aja, tapi masih banyak juga loh area terbukanya. Wah, enaknya petualangan kita mulai dari mana ya? Jalan-jalan, let's go! Yeay, teman jalan. Sekarang kita lagi ada di tempat yang hits banget di Jakarta. Di sini karena itu ruang terbuka hijau di tengah kota. Wow, Tebet Eco Park. Yoi dong. Saking luasnya di sini nih, katanya kita bisa melakukan berbagai aktivitas di sini. Serius? Serius. Ini bisa foto-foto kali ya. Bisa main otot juga bisa. Kita kedengeran tuh. Muter-muter ya. Bener Yaudah, banget. kita puter-puter lihat aktivitas apa aja. yang bisa. Jalan-jalan. Jalan-jalan, let's go. Nah, ini dia opsi lain kalau kamu pengen menikmati Jakarta. Jalan-jalan di taman. Jakarta kini sudah punya banyak taman dan area terbuka yang bisa kamu nikmati. Salah satunya kayak yang Stevie dan Marcel datengin nih. Tebet Eco Park adalah taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Memiliki area seluas 7,3 hektar. Taman ini kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Nah, menikmati Tebet Eco Park bisa dilakukan dengan banyak cara. Kamu bisa berolahraga, duduk santai, atau jalan-jalan santai, kayak Stevie dan Marcel lakuin nih. Nah, teman jalan. Jadi salah satu highlight dari Tebet Eco Park ini adalah Infinity Link Bridge. Wih, katanya sini panjang banget. Jadi kita ada Tebet Eco Park tuh kan ada dua tempat ya. Betul. Jadi dia tuh menghubungkan dua tempat itu pakai jembatan ini. Ya udah kita naik yuk, tapi cari dulu naiknya lewat mana ya? Cari aja yuk. Yuk. Sini lah sini. Yuk. Sana deh kayaknya. Sweet deh. Yuk. Oh iya sana. Gak afdol dong ke Tebet Eco Park tanpa menikmati jembatannya. Infinity Link Bridge memiliki tinggi 6 meter. Jadi, dari jembatan ini, kamu bisa lihat pemandangan taman dan sekitar yang cakep banget. Jembatan ikonik ini lahir dari simbol Infinity yang memiliki arti tidak terbatas. Penataan vegetasi di sekitar Infinity Link Bridge didesain dengan berbagai ton warna yang terinspirasi dari pohon leda. Di jembatan yang panjang banget ini, kamu bisa jalan-jalan santai atau foto-foto. Curiga nggak benar nih dia nih. Curiga gue. Senyum-senyum harusnya dia. Aduh. Bagus banget ini lihat Teman jalan ganti host aja deh. Teman jalan mau fotoin aku nggak? Tebet Eco Park buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Jadi, kamu bisa sesuaiin deh kapan kamu mau kesininya. Habis jalan-jalan gini capek ya, enaknya cari makan kali ya. Luas banget teman jalan. Dari keliling tadi tamannya enak banget. Enak banget, luas banget dan benar kan? Bisa melakukan berbagai aktivitas sana. Benar, udah menghirup udara segar, tapi kayaknya sekarang haus. Tapi di sini katanya sih banyak jajanan gitu, Ay. Jadi kita serius, jadi kita bisa jajan sini buat yang seger-seger atau mau yang makan kenyang juga ada di sini. Oh ya? Kita cari yuk. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Iya ini.
Setelah lelah berjalan, kamu bisa nih icip-icip makanan enak. Di sekitar Tebet Eco Park banyak pilihan restoran. Salah satunya Darling Habit. Restoran ini bisa jadi pilihan bagus buat kamu kalau bingung mau makan atau nyemil. Pilihan jenis makanannya pun beragam, mulai dari Asia hingga Western ada di sini. Kira-kira Steffi dan Marcel mau pesan apa aja ya? Nah, pas banget nih makanannya udah datang sama minumannya segarnya udah datang di depan kita. Kafenya juga enak banget ya. Enak banget meskipun pinggir jalan, tapi kan karena ada atapnya jadi adem juga gitu. Dan kan. semi outdoor juga ini. Yes, dia tetap terbuka juga. Ini kita makan. Mari makan. Jalan-jalan. Let's Let's go. go. Nih, Pak. Mumpung lagi. Siap. Kok ngambil sih? Masa? Kurang banget jalan. Masa bisa jauh-jauh ke tempat Eco Park yang luas banget. Makan cuma segini doang. Cobain dong. Asli olionya juara juga sini. Oke, ayo kita coba. Baik. Kenapa? Gak salah nih teman jalan. Gak salah emang the best. Yes, Ngajak tempat makan tuh enak gitu loh, bener. Mantep. The best sih the best. Enak sih enak. Tapi kan diambil juga dong ini pizzanya. Loh, masih ada, tenang. Iya tadi mau ngambil nggak boleh. Pokoknya hari ini senang banget. Karena kita bisa menghirup udara segar Bener banget. di taman yang terbuka gitu ya kan. Jadi Jakarta tuh nggak cuma gedung pencakar langitnya aja yang terkenal, banyak juga tempat terbukanya di sini. Bener, tadi udah keliling-keliling, lihat tamannya cakep banget. Modern juga. Modern. Nah ini yang penting teman jalannya. Kalau datang ke tempat-tempat seperti itu, jangan lupa sampahnya dibawa pulang. Iya, jangan sampai tempatnya udah cakep, kelakuan kita yang nggak cakep masalahnya. Bener banget. Udah? Aku Lanjut minta lagi? Minta lagi. Boleh nih. Kita lanjut makan ya teman jalan. Nah. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Jalan-jalan.
Wih, cakep banget tamannya. Aduh, tapi Cel, aduh. Kenapa sih? Aduh, panas. Panas, aus. Mau nyari yang segar, manis. Di sini Terus tuh kan udah banyak gitu, tempat kayak makan apa gitu ya? di sini tuh. Yang segar-segar, pengennya yang kayak es gitu, ada nggak? Gelato apa kek gitu. Coba kita lihat. Ini dia. Ini Ada gelatonya. Pas banget kita berhentinya di gelato. Ya udah, kita masuk aja yuk. Yuk. Jalan-jalan. Let's go. Wah, asik nih, cari yang seger-seger. Kali ini pilihan Steffi dan Marcel jatuh ke Riverano Gelato. Serunya pengalaman ke outlet gelato ini dimulai setelah kamu melewati pintu masuk. Kamu akan disambut dengan ramah serta dikasih tester. Gak cuma itu aja, kamu juga bakal dikasih saran mix and match rasa gelato sesuai dengan selera kamu. Dan yang pasti, semua gelato di sini dibuat setiap hari, jadi dijamin selalu fresh. Riverano Gelato pertama buka di Seminyak, Bali. Namun, sejak tahun 2022, Riverano Gelato membuka outletnya di Jakarta, tepatnya di Urban Forest. Menikmati menu di Riverano Gelato bisa dilakukan dengan cara indoor ataupun outdoor. Keduanya sama-sama nyaman. Tapi berhubung ada di area taman, rasanya lebih afdol ya kalau kita nikmatinya di luar ruangan. Karena dibuat fresh dan dari bahan alami, setelah dapat gelato, kamu harus langsung menikmatinya sebelum itu mencair. Ayo Cel, cepet Cel. Ayo cepet Cel. Malah ya. Nah, katanya ini dari susu murni. Iya, jadi melelehnya cepat karena asli ya. Asli, ini susu murni. Kamu pesan apa aja sih ini? Nah, yang ini nih. Ini dark choco nih. Dark coklat. Dark coklat nih, jadi enak nih. Yang kuning katanya paling asam di sini nih. Passion fruit. Passion fruit sama kayaknya strawberry gitu. Berarti strawberry nih. Strawberry. Jadi nyambung semua rasanya. Kalau yang aku ini ada mix berry. Jadi ada sorbet. 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 Wah. Nah, yang ini mix berry, ada berry-berrynya langsung kelihatan. Nah, kalau yang ini ada crema de Natale. Wih. Ini udah kayak Italiano. Ayo Cel, sebelum meleleh. Juga nih. Gimana nih? Tapi Apa deh? tadi kan menunya kayak nggak cuma gelato dong deh. Tenang, udah aku pesenin. Wih, ini gunanya punya teman yang baik tuh gini Iya kan? nih. Iya. Tunggu aja, aku pesen apa? Yaudah. Bakal datang. Oke, kita habisin ini dulu. Kita habisin dulu teman jalan. Enak banget, seru banget. Wih, Ini sambil nunggu pesanan surprise dari kamu, coba ini gelato sticknya. gelato stick. Cheers. Cheers, cobain yuk. Enak ya? Yummy. Ternyata dalamnya gelato juga. Gelato juga ya, di luarnya dikasih coating coklatnya enak Coklat. juga. Yang itu rasa apa, Sel? Kan di luarnya coklat ya, di dalamnya itu kayak almond. Almond. Kalau yang kita cobain tadi tuh, yang kita cobain tuh kayak yang menu Contessa itu loh. Oh. Jadi almondnya enak banget. Kalau aku kamu apa? ini white coklat. Dalamnya tuh apa? Kayak krim whipped ya, cream white gitu. cream. White cream. Cocok banget nih sambil nunggu nih. Nah, ini dia andalan lain dari Riverano Gelato, yaitu gelato stick. Lembutnya gelato dibalut dengan renyahnya coating coklat. Juara banget. Datang ya kan? Pesanannya Ini, udah datang. ini yang kamu pesenin nih. Apa aja nih, Ay? Crepes. Nah, yang kamu ini pistachio. Oh, pistachio. Ya, kalau yang aku ini krim, atasnya ada saus cherry. Saus cherry. Kayaknya ada buat cherry-nya juga sih tuh ya. Ada. Kita cobain yuk. Yuk.
Aduh, Teman jalan. Kalau kalian nih nyari gelato enak, wajib datang ke ini. Rivareno. Rivareno, betul sekali. Aduh, itu enak banget. Ininya gelatonya lembut, sama si crepes-nya juga nyambung banget rasanya kan. Terus minuman tadi minum apa nih? Aku minum milkshake strawberry. Enak banget. Ini nggak manis, tapi manisnya tuh asli dari stroberinya gitu. Jadi pas ya, nggak yang mahte gitu ya, nggak mahte gitu ya. Kalau itu? Ini sih long black. Ini pas banget lagi terik gini kan, minum yang seger-seger gini. Nih. Makin melek gitu ya. Melek nih. Sampai malam bisa nih. Sampai jalan-jalan sampai malam. Iya bener juga ya. Lanjut makan Lanjut dulu makan aja. Pokoknya rekomen banget teman jalan. ya. Wajib datang sini. Harus. Ayo makan lagi. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Jalan-jalan. Let's go. Wih, mobil EV-nya udah ada. Ayo kita keliling-keliling TMII, ya kan? Seru Cuma kan? ntar dulu dong. Tunggu, Ini kan hujan nih. Nih anginnya Ya nih. iya, hujan Hujannya bercairnya gimana nih. dong? Mendingan kita neduh dulu aja. Tunggu sampai hujannya reda, sampai nggak hujan lagi. Nanti baru kita keliling. Kan tahun ini luas. Pinter, ide bagus. Iya dong. Kita juga bisa lihat dulu nih. Ada polisi-polisi sini nih. Oh iya, di sini juga katanya bagus-bagus teman jalan. Kalian aja yuk, jalan-jalan. Let's go. Waduh, mau asik-asikan malah terhalang hujan. Tapi nggak masalah teman jalan. Kita bisa berteduh di keong mas sambil lihat koleksi di dalam ataupun berinteraksi dengan pengunjung lain. Sejak dibuka kembali, Taman Mini Indonesia Indah mulai menerima kunjungan. Salah satunya field trip dari teman-teman SD ini nih. Nah, hujan udah reda nih. Waktunya kita beraksi. Taman Mini sekarang sudah berevolusi menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi, kendaraan yang bisa keliling area Taman Mini hanya kendaraan berbahan bakar listrik. Nggak punya kendaraan listrik? Nggak masalah. Di sini juga disediakan kendaraan shuttle yang diberi nama Electronic Vehicle alias EV. Dengan kendaraan ini, kamu bisa naik dan turun sesuai dengan titik yang sudah ditentukan.
Nah, Steffi dan Marcel mau berhenti di tempat main khas Taman Mini. Iya, betul, kereta gantung alias gondola. Nah, ini dia teman jalan wahana yang wajib banget dikunjungi kalau kita lagi ada di TMII. Betul banget. Gondola. Gondola. Jadi kita nih dari ketinggian kereta gantung gondola ini, kita tuh bisa ngeliat Danau Archipelago Betul. yang ada di Indonesia, itu pulau-pulau Indonesia. Yang terkenal itu di Taman Mini tuh. Sekalian kita bisa lihat juga keseluruhan Taman Mini. Wah, seru Lagi. banget ini. Masuk ya? Selain naik EV, ada cara seru lain menikmati kebaruan Taman Mini Indonesia Indah. Teman jalan bisa naik kereta gantung untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Untuk keamanan nggak perlu khawatir, karena hal ini tetap diutamakan. Jadi kamu nggak perlu parno kayak Marcel gitu tuh. Serius? Takut? Begitu naik ke kereta gantung, kamu langsung disuguhi pemandangan hijau dari Taman Mini Indonesia Indah. Sejak direvitalisasi, sebanyak 70% lahan Taman Mini diubah menjadi ruang terbuka hijau. Perjalanan selama kurang lebih 15 menit dari ketinggian 20 meter, mampu memuaskan mata untuk melihat spot-spot ikonik Taman Mini. Salah satu yang paling menarik adalah Danau Archipelago, yang kini tampak lebih rapi. Wah, kalau udah nyala, pemandangannya pasti TOP BGT. View paling bagus kalau mau lihat pulau yang menyala ini adalah dari menara pandang. Karena dari atas ketinggiannya, kamu bisa lihat pulau-pulau itu menyala dengan indahnya. Gak afdol rasanya kalau kita cuma lihat pemandangan aja nih dari kereta gantung. Jadi jangan lupa buat foto-foto nih. Tapi ingat, harus tetap hati-hati ya. Wah, sekali naik kereta gantung rasanya nggak mau turun. Wow, seru banget teman jalan. Mana Marcel? Seru kan? Seru banget tadi, kita emang bisa ngeliat Taman Mini tuh dari atas tuh luas banget, hampir mau Taman Mini bisa kita lihat ya. Pokoknya kita mau keliling-keliling lagi Taman Mini Indonesia Indah seperti apa? Ikutin aja. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan belum capek kan keliling Taman Mininya? Ya pasti belum lah. Namanya wisata ruang terbuka, ya pasti banyak tamannya. Wah, jadi bingung. Mau ke taman yang mana ya? Nah, sekarang kita udah ada di Taman Budaya Tionghoa nih teman jalan. Betul banget, karena kan budaya Tionghoa tuh nggak bisa dilepasin dari Indonesia. Bener, masih bagian dari Indonesia. Nah, kira-kira di dalam ada apa aja? Kita ikutin terus yuk, jalan-jalan. Let's go! Taman ini adalah taman yang dibangun dengan menyuguhkan konsep bernuansa khas etnik Tionghoa. Di dalam Taman Budaya Tionghoa, ada banyak patung-patung sosok yang berjasa bagi masyarakat Tionghoa. Jadi nih Ai, Guan Yu itu menjadi jenderal yang terkenal setia. Dibujuk pihak lawan yang bernama Chow Chow, yang dengan harta dan berbagai cara agar mau menyerah Nembel, tapi dia nggak mau, Ai. Keren juga Marcel bisa baca ini. Keren dong, karena kan aku baca yang ini. Ini mah translatannya. Aduh, ada-ada aja si Marcel. Kirain emang paham beneran. Selain banyak patung, di taman ini juga banyak jembatan ikonik. Salah satunya jembatan kasih sayang. Jembatan ini cocok banget kalau buat foto-foto. Taman Budaya Tionghoa ini beneran luas loh teman jalan. Steffi dan Marcel aja sampai kebingungan mau kemana lagi. Tapi rasanya budaya Tionghoa itu nggak bisa dipisahin ya dari 12 shio. Di dalam taman ini ada patung dari 12 shio. Jadi kamu bisa banget nih foto bareng shio kamu. Selain itu, di sini juga ada batu raksasa yang bertuliskan makna dari 12 shio itu. Nah, teman jalan, jadi 12 shio ini ada ceritanya. Raja Langit tuh manggil binatang-binatang yang ada di bumi, terus yang pertama datang tikus, sampai urutan akhirnya babi. Nah, kamu shio apa? Shio aku tikus, makanya aku tuh inovatif orangnya. Widih. Kalau kamu? Kalau aku ayam, bisa bertahan hidup di mana aja. Wih, Asik. Kalau teman jalan, shio-nya apa? Kasih tau kita ya. Enaknya kita lanjut lagi kali ya, jalan lagi yuk. Ayo, kita Jalan-jalan. Let's go. Keliling di Taman Budaya Tionghoa paling enak tuh pagi hari atau sore hari. Cuaca cerah ditemani pohon yang rindang membuat suasana makin sejuk. Aduh, capek teman jalan. Kita udah keliling-keliling. Iya, seru dan bagus banget teman jalan. Tadi ada apa aja, Cel? Ada patung-patung, jadi kita bisa lebih mengenal budaya Tionghoa. Bener, udaranya juga sejuk banget karena banyak pohon gitu ya, Betul, teman jadi jalan. adem, nggak kesilauan gitu ya. Nah, sekarang kita kemana lagi, Cel?
kita cari lagi yuk. Berarti kita naik shuttle lagi nih. Nggak usah, mendingan kita jalan aja biar sehat, ya nggak teman jalan? Juga, udara juga seger, jadi enak banget buat jalan-jalan. Let's go! Puas banget ya petualangan kita hari ini. Mulai dari melihat wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah, menikmati segarnya Riviera Gelato, keliling di Tebet Eco Park, hingga makan di Darling Habit. Tapi sayangnya, perjumpaan kita berakhir di sini. Eits, jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi kok. Saksikan terus rekomendasi tempat jalan seru lainnya di Jalan-Jalan. Setiap minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Yang ini, si crabnya ini kan gurih ya? Iya. Gurih, terus dengan... Kok gurih? Gurih-gurih tawar gitu. Enggak dong. Gurih-gurih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, independen, terpercaya. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman jalan. Ketemu lagi nih bareng Stevie I dan Marcel Pungki di Jalan-Jalan, let's go! Kali ini kita mau ajak kamu mengeksplorasi tempat-tempat seru di ibu kota Indonesia. Iya, betul, Jakarta. Jakarta isinya nggak cuma gedung-gedung pencakar langit aja, tapi masih banyak juga loh area terbukanya. Wah, enaknya petualangan kita mulai dari mana ya? Jalan-jalan, let's go! Yeay, teman jalan. Sekarang kita lagi ada di tempat yang hits banget di Jakarta. Di sini karena itu ruang terbuka hijau di tengah kota. Wow, Tebet Eco Park. Yoi dong. Saking luasnya di sini nih, katanya kita bisa melakukan berbagai aktivitas di sini. Serius? Serius. Ini bisa foto-foto kali ya. Bisa. Main oto-oto juga bisa. Kita Bisa keren-keren tuh. muter-muter ya. Bener Yaudah, banget. kita puter-puter lihat aktivitas apa aja. yang bisa. Jalan-jalan? Jalan-jalan, let's go. Nah, ini dia opsi lain kalau kamu pengen menikmati Jakarta. Jalan-jalan di taman. Jakarta kini sudah punya banyak taman dan area terbuka yang bisa kamu nikmati. Salah satunya kayak yang Stevie dan Marcel datengin nih. Tebet Eco Park adalah taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Memiliki area seluas 7,3 hektar. Taman ini kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Nah, menikmati Tebet Eco Park bisa dilakukan dengan banyak cara. Kamu bisa berolahraga, duduk santai, atau jalan-jalan santai, kayak Stevie dan Marcel lakuin nih. Nah, teman jalan. Jadi salah satu highlight dari Tebet Eco Park ini adalah Infinity Link Bridge. Wih, katanya sih ini panjang banget. Jadi kita ada Tebet Eco Park tuh kan ada dua tempat ya. Betul. Jadi dia tuh menghubungkan dua tempat itu pakai jembatan ini. Ya udah kita naik yuk, tapi cari dulu naiknya Masukin lewat mana ya? Cari aja yuk. Yuk. Sini kan sini. Yuk. Sana deh kayaknya. Sweet deh. Yuk. Oh iya sana. Gak afdol dong ke Tebet Eco Park tanpa menikmati jembatannya. Infinity Link Bridge memiliki tinggi 6 meter.
Jadi, dari jembatan ini, kamu bisa lihat pemandangan taman dan sekitar yang cakep banget. Jembatan ikonik ini lahir dari simbol infinity yang memiliki arti tidak terbatas. Penataan vegetasi di sekitar Infinity Link Bridge didesain dengan berbagai ton warna yang terinspirasi dari pohon leda. Di jembatan yang panjang banget ini, kamu bisa jalan-jalan santai atau foto-foto. Curiga nggak benar kayak dia nih. Curiga gue. Senyum-senyum harusnya dia. Aduh. Bagus banget ini, lihat ay. Teman jalan ganti host aja deh. Teman jalan mau fotoin aku nggak? Tebet Eco Park buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Jadi, kamu bisa sesuaiin deh kapan kamu mau kesininya. Habis jalan-jalan gini capek ya, enaknya cari makan kali ya. Luas banget teman jalan, kita udah keliling tadi, tamannya enak banget. Enak banget, luas banget, dan benar kan? Bisa melakukan berbagai aktivitas sana. Benar, udah menghirup udara segar, tapi kayaknya sekarang haus. Tapi di sini katanya sih banyak jajanan gitu, ay. Jadi kita serius, jadi kita bisa jajan sini buat yang seger-seger atau mau yang makan kenyang juga ada di sini. Oh ya? Kita cari yuk, yuk, jalan-jalan. Let's go. Iya ini. Setelah lelah berjalan, kamu bisa nih icip-icip makanan enak. Di sekitar Tebet Eco Park banyak pilihan restoran. Salah satunya Darling Habit. Restoran ini bisa jadi pilihan bagus buat kamu kalau bingung mau makan atau nyemil. Pilihan jenis makanannya pun beragam, mulai dari Asia hingga Western ada di sini. Kira-kira Steffi dan Marcel mau pesan apa aja ya? Nah, pas banget nih makanannya udah datang sama minumannya segarnya udah datang di depan kita. Kafenya juga enak banget ya. Enak banget meskipun pinggir jalan, tapi kan karena ada atapnya jadi adem juga gitu. Dan kan? semi outdoor juga ini. Yes, dia tetap terbuka juga. Jadi kita makan. Mari makan. Jalan-jalan. Let's go. Nih, Mak. Siap. Kok ngambil sih? Masa? Kurang jalan. Masa bisa jauh-jauh ke tempat Eco Park yang luas banget. Makan cuma segini doang. Cobain dong. Aglio olionya juara juga sini. Oke, ayo kita coba. Cobain. Kenapa? Gak salah nih teman jalan. Malah emang the best. Ngajak tempat makan tuh enak gitu loh, bener. Mantep. The best sih the best. Enak sih enak. Tapi kan diambil juga dong ini pizzanya. Loh, masih ada, tenang. Iya tadi mau ngambil nggak boleh. Pokoknya hari ini senang banget. Karena kita bisa menghirup udara segar Bener banget. di taman yang terbuka gitu ya kan. Jadi Jakarta tuh nggak cuma gedung pencakar langitnya aja yang terkenal, banyak juga tempat terbukanya di sini. Bener, tadi udah keliling-keliling, lihat tamannya cakep banget. Modern juga. Modern. Nah ini yang penting teman jalan nih, kalau datang ke tempat-tempat seperti itu, jangan lupa sampahnya dibawa pulang. Iya, jangan sampai tempatnya udah cakep, kelakuan kita yang nggak cakep masalahnya. Bener banget. Udah, aku Lanjut lagi? Minta lagi. Boleh nih. Kita lanjut makan ya teman jalan. Nih.
Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Jalan-jalan, let's go! Ih, cakep banget tamannya. Aduh, tapi Cel, aduh. Kenapa sih? Aduh, panas. Panas, aus. Mau nyari yang segar, manis. Di sini Terus tuh kan udah banyak gitu, tempat kayak makan apa gitu ya? di sini tuh. Yang segar-segar, pengennya yang kayak es gitu, ada nggak? Gelato apa kek gitu. Coba kita lihat. Ini dia. Ini Ada gelatonya. Pas banget kita berhentinya di gelato. Ya udah, kita masuk aja yuk. Yuk. Jalan-jalan. Let's go. Wah, asik nih, cara yang seger-seger. Kali ini pilihan Steffi dan Marcel jatuh ke Riverano Gelato. Serunya pengalaman ke outlet gelato ini dimulai setelah kamu melewati pintu masuk. Kamu akan disambut dengan ramah serta dikasih tester. Gak cuma itu aja, kamu juga bakal dikasih saran mix and match rasa gelato sesuai dengan selera kamu. Dan yang pasti, semua gelato di sini dibuat setiap hari, jadi dijamin selalu fresh. Riverano Gelato pertama buka di Seminyak, Bali. Namun sejak tahun 2022, Riverano Gelato membuka outletnya di Jakarta, tepatnya di Urban Forest. Menikmati menu di Riverano Gelato bisa dilakukan dengan cara indoor ataupun outdoor. Keduanya sama-sama nyaman. Tapi berhubung ada di area taman, rasanya lebih afdol ya kalau kita nikmatinya di luar ruangan. Karena dibuat fresh dan dari bahan alami, setelah dapat gelato, kamu harus langsung menikmatinya sebelum itu mencair. Ayo Cel, cepet Cel. Harus cepet Cel. Malah ya. Kalau kata ini dari susu murni. Iya, jadi lelehnya cepet karena asli ya. Asli, ini susu murni. Kamu pesan apa aja sih ini? Nah, yang ini nih. Ini dark choco nih. Dark coklat. Dark coklat nih, jadi enak nih. Yang kuning katanya paling asam di sini nih. Passion fruit. Passion fruit sama kayaknya strawberry. Berarti strawberry nih. Strawberry. Jadi nyambung semua rasanya. Kalau yang aku ini ada mix berry. Jadi ada sorbet. 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 Wah. Nah, yang ini mix berry, ada berry-berrynya langsung kelihatan. Nah, kalau yang ini ada crema de Natale. Wih. Udah kayak Italiano. Ayo Cel, sebelum meleleh. Juga nih. Aduh, mana nih? Apa? Apa deh? Tadi kan menunya kayak nggak cuma gelato dong deh. Tenang, udah aku pesenin. Wih, ini gunanya punya teman yang baik tuh gini Iya kan? nih. Iya. Tunggu aja, aku pesen apa? Yaudah. Bakal datang. Oke, kita habisin dulu. Kita habisin dulu teman jalan. Enak banget, seger banget. Wih. Ini sambil nunggu pesanan surprise dari kamu, coba ini gelato sticknya. Gelato stick. Cheers. Cheers. Cobain yuk.
Oh. Enak ya? Yummy. Ternyata dalamnya gelato juga. Gelato juga ya, di luarnya dikasih coating coklatnya enak Coklat. juga. Yang itu rasa apa, Sal? Kan di luarnya coklat ya. Di dalamnya itu kayak almond. Almond. Kalau yang kita cobain tadi tuh, yang kita cobain tuh kayak yang menu Contessa itu loh. Oh. Jadi almondnya enak banget. Kalau kamu aku apa? ini white coklat. Dalamnya tuh apa? Kayak krim whipped ya, cream white gitu. cream. White cream. Cocok banget sambil nunggu nih. Nah, ini dia andalan lain dari Rivereno Gelato, yaitu gelato stick. Lembutnya gelato dibalut dengan renyahnya coating coklat. Juara banget. Datang ya kan? Pesanannya Ini, udah datang. ini yang kamu pesen ini. Apa aja nih, Ay? Crepes. Nah, yang kamu ini pistachio. Oh, pistachio. Ya, kalau yang aku ini krim, atasnya ada saus cherry. Saus kayaknya ada buat cherry juga situ ya? Ada. Kita cobain yuk. Yuk. Aduh, Cuma jalan. Kalau kalian nih nyari gelato enak, wajib datang ke ini. Rivereno. Rivereno, betul sekali. Aduh, itu enak banget. Ininya gelatonya lembut, sama si crepesnya juga nyambung banget rasanya kan. Terus minuman tadi minum apa nih? Aku minum milkshake strawberry. Enak banget. Ini nggak manis, tapi manisnya tuh asli dari stroberinya gitu. Jadi pas ya, nggak nggak yang biu. mahte gitu ya, nggak sama mahte gitu ya. Kalau itu? Ini sih long black. Ini pas banget lagi terik gini kan, minum yang seger-seger gini. Nih. Makin melek gitu ya. Enak nih. Sampai malam bisa nih. Sampai jalan-jalan sampai malam. Iya bener juga ya. Udah, lanjut makan Lanjut dulu makan aja yuk. Pokoknya rekomen banget teman jalan. ya. Wajib datang sini. Harus. Ayo makan lagi. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital.
Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Jalan-jalan, jalan-jalan, let's go! Wih, mobil isinya udah ada. Ayo kita keliling-keliling TMII, ya kan? Seru Cuma, kan? tak dulu dong. Tunggu, Ini kan hujan nih. Nih angin nih. Iya, hujan Hujannya berkayanya gimana nih. dong? Mendingan kita neduh dulu aja. Tunggu sampai hujannya reda, sampai nggak hujan lagi. Nanti baru kita keliling. Kan taman ini luas. Pinter, ide bagus. Iya dong. Kita juga bisa lihat dulu nih. Ada polisi-polisi di sini nih. Oh iya, di sini juga katanya bagus-bagus teman jalan. Kalian aja jalan-jalan. Let's go. Waduh, mau asik-asikan malah terhalang hujan. Tapi nggak masalah teman jalan. Kita bisa berteduh di keong mas sambil lihat koleksi di dalam ataupun berinteraksi dengan pengunjung lain. Sejak dibuka kembali, Taman Mini Indonesia Indah mulai menerima kunjungan. Salah satunya field trip dari teman-teman SD ini nih. Nah, hujan udah reda nih. Waktunya kita beraksi. Taman Mini sekarang sudah berevolusi menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi, kendaraan yang bisa keliling area Taman Mini hanya kendaraan berbahan bakar listrik. Nggak punya kendaraan listrik? Nggak masalah. Di sini juga disediakan kendaraan shuttle yang diberi nama Electronic Vehicle alias EV. Dengan kendaraan ini, kamu bisa naik dan turun sesuai dengan titik yang sudah ditentukan. Nah, Steffi dan Marcel mau berhenti di tempat main khas Taman Mini. Iya, betul. Kereta gantung alias gondola. Jalan wahana yang wajib banget dikunjungi kalau kita lagi ada di TMII. Betul banget. Gondola. Gondola. Jadi kita nih dari ketinggian kereta gantung gondola ini, kita tuh bisa ngeliat Danau Archipelago yang ada di Indonesia itu, pulau-pulau Indonesia. Yang terkenal itu di Taman Mini tuh. Sekalian kita bisa lihat juga keseluruhan Taman Mini. Wah, seru banget ini. Masuk ya. Selain naik EV, ada cara seru lain menikmati kebaruan Taman Mini Indonesia Indah. Teman jalan bisa naik kereta gantung untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Untuk keamanan nggak perlu khawatir, karena hal ini tetap diutamakan. Jadi kamu nggak perlu parno kayak Marcel gitu tuh. Serius? Takut? Begitu naik ke kereta gantung, kamu langsung disuguhi pemandangan hijau dari Taman Mini Indonesia Indah. Sejak direvitalisasi, sebanyak 70% lahan Taman Mini diubah menjadi ruang terbuka hijau. Perjalanan selama kurang lebih 15 menit dari ketinggian 20 meter, mampu memuaskan mata untuk melihat spot-spot ikonik Taman Mini. Salah satu yang paling menarik adalah Danau Archipelago, yang kini tampak lebih rapi. Wah, kalau udah nyala, pemandangannya pasti TOP BGT. View paling bagus kalau mau lihat pulau yang menyala ini adalah dari menara pandang. Karena dari atas ketinggiannya, kamu bisa lihat pulau-pulau itu menyala dengan indahnya. Gak afdol rasanya kalau kita cuma lihat pemandangan aja nih dari kereta gantung. Jadi jangan lupa buat foto-foto nih. Tapi ingat, harus tetap hati-hati ya. Wah, sekali naik kereta gantung rasanya nggak mau turun. Wow, seru banget teman jalan. Mana Marcel? Seru kan? Seru banget tadi, kita emang bisa ngeliat Taman Mini tuh dari atas tuh luas banget, hampir mau Taman Mini bisa kita lihat ya. Banget. Pokoknya kita mau keliling-keliling lagi Taman Mini Indonesia Indah seperti apa? Ikutin aja. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, belum capek kan keliling Taman Mininya? Ya pasti belum lah. Namanya wisata ruang terbuka, ya pasti banyak tamannya. Wah, jadi bingung. Mau ke taman yang mana ya? Nah, sekarang kita udah ada di Taman Budaya Tionghoa nih teman jalan. Betul banget, karena kan budaya Tionghoa tuh nggak bisa dilepasin dari Indonesia. Bener, masih bagian dari Indonesia. Nah, kira-kira di dalam ada apa aja? Kita ikutin terus yuk, jalan-jalan. Let's go! Taman ini adalah taman yang dibangun dengan menyuguhkan konsep bernuansa khas etnik Tionghoa. Di dalam Taman Budaya Tionghoa, ada banyak patung-patung sosok yang berjasa bagi masyarakat Tionghoa. Jadi nih Ai, Guan Yu itu menjadi jenderal yang terkenal setia. Dibujuk pihak lawan yang bernama Cao Cao
yang dengan harta dan berbagai cara agar mau menyerah Nembel, tapi dia nggak mau, ay. Keren juga Marcel bisa baca ini. Keren dong, karena kan aku baca yang ini. Ini mah translatannya. Aduh, ada-ada aja si Marcel. Kirain emang paham beneran. Selain banyak patung, di taman ini juga banyak jembatan ikonik. Salah satunya jembatan kasih sayang. Jembatan ini cocok banget kalau buat foto-foto. Taman Bude Tionghoa ini beneran luas loh teman jalan. Steffi dan Marcel aja sampai kebingungan mau kemana lagi. Tapi rasanya Bude Tionghoa itu nggak bisa dipisahin ya dari 12 Sio. Di dalam taman ini ada patung dari 12 Sio. Jadi kamu bisa banget nih foto bareng Sio kamu. Selain itu, di sini juga ada batu raksasa yang bertuliskan makna dari 12 Sio itu. Nah, teman jalan, jadi 12 Sio ini ada ceritanya. Raja Langit tuh manggil binatang-binatang yang ada di bumi, terus yang pertama datang tikus, sampai urutan akhirnya babi. Nah, kamu siapa? Si aku tikus, makanya aku tuh inovatif orangnya. Wih, kalau kamu? Kalau aku ayam, bisa bertahan hidup di mana aja. Asik. Kalau teman jalan, sionya apa? Kasih tau kita ya. Enaknya kita lanjut lagi kali ya, jalan lagi yuk. Ayo, kita jalan-jalan. Let's go. Keliling di Taman Budaya Tionghoa paling enak tuh pagi hari atau sore hari. Cuaca cerah ditemani pohon yang rindang membuat suasana makin sejuk. Aduh, capek teman jalan. Kita udah keliling-keliling. Iya, seru dan bagus banget teman jalan. Tadi ada apa aja, Cel? Ada patung-patung, jadi kita bisa lebih mengenal budaya Tionghoa. Bener, udaranya juga sejuk banget karena banyak pohon gitu ya, teman jadi jalan. adem, nggak kesilauan gitu ya. Nah, sekarang kita kemana lagi, Cel? Kita cari lagi yuk. Berarti kita naik shuttle lagi nih? Nggak usah, mendingan kita jalan aja biar sehat, ya nggak teman jalan? Udara juga seger, jadi enak banget buat jalan-jalan. Let's go! Puas banget ya pertemuan kita hari ini. Mulai dari melihat wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah, menikmati segarnya Riverano Gelato, keliling di tempat Eco Park, hingga makan di Darling Habit. Tapi sayangnya, perjumpaan kita berakhir di sini. Eits, jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi kok. Saksikan terus rekomendasi tempat jalan seru lainnya di jalan-jalan. Setiap minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Yang ini, si crabnya ini kan gurih ya? Gurih, terus dengan... Kok gurih? Gurih-gurih tawar gitu kan? Enggak dong. Gurih-gurih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, independen, terpercaya. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman jalan. Ketemu lagi nih bareng Steffi dan Marcel Pungki di Jalan-Jalan Let's Go. Kali ini kita mau ajak kamu mengeksplorasi tempat-tempat seru di ibu kota Indonesia. Iya, betul, Jakarta. Jakarta isinya nggak cuma gedung-gedung pencakar langit aja, tapi masih banyak juga loh area terbukanya. Wah, enaknya petualangan kita mulai dari mana ya? Jalan-jalan, let's go! Yeay, teman jalan. Sekarang kita lagi ada di tempat yang hits banget di Jakarta. Di sini karena itu ruang terbuka hijau di tengah kota. Wow, Tebet Eco Park. Yoi dong.
saking luasnya di sini nih, katanya kita bisa melakukan berbagai aktivitas di sini. Serius? Serius. Ini bisa foto-foto kali ya? Bisa, main otot juga bisa. Kita kedengeran tuh. Muter-muter ya. Bener Yaudah, banget. kita puter-puter, lihat aktivitas apa aja. Jalan-jalan? Jalan-jalan, let's go. Nah, ini dia opsi lain kalau kamu pengen menikmati Jakarta. Jalan-jalan di taman. Jakarta kini sudah punya banyak taman dan area terbuka yang bisa kamu nikmati. Salah satunya kayak yang Steffi dan Marcel datengin nih. Tebet Eco Park adalah taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Memiliki area seluas 7,3 hektar. Taman ini kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Nah, menikmati Tebet Eco Park bisa dilakukan dengan banyak cara. Kamu bisa berolahraga, duduk santai, atau jalan-jalan santai, kayak Steffi dan Marcel lakuin nih. Nah, teman jalan. Jadi salah satu highlight dari Tebet Eco Park ini adalah Infinity Link Bridge. Katanya sih ini panjang banget. Jadi kita ada Tebet Eco Park tuh kan ada 2 tempat ya. Betul. Jadi dia tuh menghubungkan 2 tempat itu pakai jembatan ini. Ya udah kita naik yuk, tapi cari dulu naiknya lewat mana ya? Cari aja yuk. Yuk. Sini kan sini. Yuk. Sana deh kayaknya. Sweet deh. Yuk. Oh iya sana. Gak afdol dong ke Tebet Eco Park tanpa menikmati jembatannya. Infinity Link Bridge memiliki tinggi 6 meter. Jadi, dari jembatan ini, kamu bisa lihat pemandangan taman dan sekitar yang cakep banget. Jembatan ikonik ini lahir dari simbol Infinity, yang memiliki arti tidak terbatas. Penataan vegetasi di sekitar Infinity Link Bridge didesain dengan berbagai ton warna yang terinspirasi dari pohon leda. Di jembatan yang panjang Ini ada berapa unit pemadam kebakaran dan berapa orang yang berada di sana untuk memadamkan api nih? Ya, hingga saat ini informasi pasti berapa unit mobil pemadam yang diturunkan kami masih belum mendapatkan informasi pasti terkait hal tersebut. Namun informasi sementara memang ada sebanyak 14, namun dari titik tempat saya melaporkan tadi kurang lebih ada sebanyak 5 unit kebakaran yang saya lihat begitu, dan tentunya ini masih akan terus ada penambahan. Namun kalau kendalanya yang saya lihat di sini adalah terkait dengan akses dari jalan Petojo Sabang 11 ini yang memang cukup kecil dan mempersulit atau untuk mobil damkar masuk ke dalam ini sedikit ada kesulitan. Maka yang dilakukan adalah dengan mengerahkan selang air. Tadi kami juga melihat adanya sedikit kendala bahwa selang air ini ternyata masih belum cukup begitu ya dari titik lokasi di mana mobil damkar ini berada sampai dengan ke tempat kebakaran ini terjadi. Namun sudah bisa ditanggulangi. Tadi kami mendengar ada sekitar 200 meteran untuk selang pemadam sendiri dibutuhkan. Dan ini baru saja kondisi saat ini hujan turun di titik lokasi saya melaporkan, dan saya juga kurang lebih berjarak cukup dekat dari tempat kebakaran ini terjadi, dan diharapkan memang tentunya dari hujan ini juga dapat membantu proses pemadaman ini agar secepatnya dapat padam dulu. Nanda, bisa Anda gambarkan soal lokasi ini? Apakah memang padat begitu antara satu rumah dengan rumah yang lainnya? Karena kalau kita lihat itu kan kawasan padat juga ya, Nanda ya? Betul, Nila. Kalau misalkan dilihat apakah ini padat penduduk, ini cukup padat penduduk. Namun untuk mobil lewat ini sebenarnya masih bisa. Kalau saat ini kondisinya kenapa pihak dari mobil damkar ini sulit diakses, justru dari tempat titik saya melaporkan saat ini di Jalan Petojo Sabang 11 begitu, karena memang banyaknya warga yang ingin menonton dan juga banyaknya kendaraan-kendaraan roda 2 yang parkir yang hanya sekedar untuk melihat bagaimana situasi kebakaran ini menghambat dari pihak tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan saat ini dari pukul kita 49 sore, ini berarti
kurang lebih sudah 1 jam lebih begitu kebakaran ini terjadi, di mana tadi laporannya kebakaran terjadi sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat begitu. Api ini masih tetap membumbung tinggi meskipun memang saat ini sedang turun hujan yang intensitasnya sudah mulai cukup deras begitu dulu. Namun memang kendalanya kembali ini adalah terkait akses masuk dari mobil damkar sendiri menuju ke titik lokasi kebakaran memang cukup sulit karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang parkir maupun banyaknya warga yang hanya sekedar ingin melihat bagaimana situasi kebakaran ini terjadi. Ya, Nanda, apakah Anda dapat informasi ada berapa rumah yang terbakar itu saat ini? Ya, dulu sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti berapa rumah yang terdampak dari kebakaran ini. Namun, informasinya kebakaran ini sudah terjadi sejak pagi sore hingga saat ini. Dan informasinya memang ada rumah-rumah yang merembet begitu, merembet dari satu rumah ke rumah lainnya. Tentunya untuk konfirmasi berapa rumah yang terbakar, saat ini untuk konfirmasi secara pastinya lagi. Bahkan Ilung, untuk saat ini kami tadi mendengar bahwa warga yang melakukan proses pemadaman api, warga sekitar yang juga turut membantu proses pemadaman ini mengucap syukur begitu Nilo, karena saat ini hujan deras dan di mana diharapkannya dari situasi saat ini dapat membantu proses pemadaman agar api secepatnya dapat padam Nilo. Iya, Nanda, ini kan ada beberapa rumah kemungkinan terbakar, kan ada pastinya belum ada, tapi adakah informasi misalnya adakah orang saat kebakaran itu terjadi atau kondisinya kosong waktu itu? Ya Nilo, untuk informasinya memang kami kembali masih belum mendapati informasi pasti apakah dari sumber kebakaran itu terjadi, apakah ada orang begitu di dalam lokasi tersebut. Hingga saat ini memang informasinya bahwa kebakaran ini merembet dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang dikhawatirkan Nilo dan juga saudara karena titik lokasi kebakaran di Petojo saat ini begitu dekat dengan lokasi SPBU. Namun diharapkan memang dari penyebaran titik-titik pemadam kebakaran dan juga mobil damkar yang sudah ada di titik-titik lokasi ini diharapkan bisa mempercepat proses keluasan dari api tersebut dulu. Baik Nanda Aprilia, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari Anda. Itu tadi saudara jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang berada di lokasi kebakaran. Saat ini kami juga terhubung dengan salah satu warga yang berada di lokasi kebakaran, Pak Along. Selamat malam Pak Along. Pak Along, ini peristiwanya seperti apa Pak Along? Pak Along, selamat malam. Tunggu, yang suaranya agak kencang Pak Along ya. Jadinya jam setengah. Baik. Tunggu Pak Along. Gimana Pak Along? Udah, pegang. Ini pegang ini. Pegang ini, yang ini. Nah. Ayo, kejadiannya gimana Pak Along? Kejadiannya jam setengah 5. Ini berapa rumah Pak Long? Wah, ini ratusan rumah ini. Ratusan rumah? Ini kontrakan atau pemukiman padat penduduk Bang? Tanah kosong Pertamina. Iya. Jadi ditempatin rumah-rumah inilah. Rumah warga ya? Ya. Ini kurang lebih 100 rumah bangunan ya? Ini dugaan sementara dari apa Pak Long? Katanya sih korslet. Dugaan sementara korsleting listrik. Ini saat ini masih terus berkobar ya apinya Pak? Api masih kobar menaga. Sorry agak kencang Pak. Iya. Pak Long sendiri tinggal di sini Pak? Ya, saya jaga di sini juga. Berarti bahan bakar apa? Barang-barang Bapak bisa selamat nggak Pak tadi Pak? Jauh. Pak, ini mayoritas pemukiman ini kerjanya apa sih Pak di sini Pak? Coba Pak. Banyak kan ya itu. Oh, pemukiman pedagang Pak ya? Baik, Pak Long. Ini sendiri petugas sudah datang atau belum Pak? Sudah datang. Pak Long sendiri, ini warga gimana Pak? Terus bantu kita juga ini? Khawatir, kan jaraknya juga nggak terlalu jauh dari pemukiman ya.
Dibakuti sama kompleknya di rumah ini. Pak Long, ini ada sempat ledakan nggak Pak Long? Ada dengan kali doang itu. Kali doang. Digas. Ini juga memang di sini emang rawan kebakaran berarti Pak Long ya? Ya Pak Long, makasih Pak Long. Itu tadi saudara keterangan yang kami dapatkan dari lokasi kejadian, salah satu warga yang tinggal atau berada di lokasi itu, ya ini Bapak Along tadi menjelaskan bahwa mungkin ada sekitar ratusan rumah di sana. Ini memang dalam bentuk petak-petak begitu yang dikontrakan. Dan tadi disebutkan kemungkinan besar kalau keterangan Pak Along tadi adalah karena korsleting listrik yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi kabarnya. Tapi tentu data pasti terkait dengan penyebab dan kemudian berapa unit yang terbakar di sana nanti akan kita nantikan dari pihak yang berwajib. Sampai dengan saat ini saudara, yang terlihat di layar Anda saat ini adalah situasi terkini di lokasi kebakaran di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, di mana kebakaran ini terjadi kurang lebih sudah hampir 1 jam yang lalu dan saudara, api masih besar di sana dan upaya untuk pemadaman juga masih terus dilakukan. Dan seperti yang juga disampaikan oleh salah satu warga yang tinggal di sana, Pak Along tadi disampaikan bahwa di sana ada sekitar ratusan petak rumah di sana yang kemungkinan terbakar begitu disampaikan tadi. Dan ini memang adalah kawasan padat yang dikontrakkan untuk biasa ada para pendatang begitu tinggal di sini. Dan kemudian juga tadi disebutkan bahwa sekitar pukul 18 tadi kebakaran ini terjadi. Termasuk juga tadi disebutkan oleh Pak Along bahwa kemungkinan besar kebakaran yang terjadi ini disebabkan oleh korsleting listrik, dan disebut juga bahwa memang rawan kebakaran di sini. Proses pemadaman masih terus berlangsung, api juga masih besar seperti yang Anda lihat di layar Anda, dan puluhan unit atau belasan unit saudara mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan puluhan personel untuk bisa segera memadamkan api. Dan kebakaran ini sudah hampir 1 jam terjadi, proses pemadamannya masih terus berlangsung. Tadi jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, menyebut bahwa akses untuk masuk ataupun menuju ke lokasi titik api ini yang berat begitu atau menjadi kendala dalam proses pemadaman ini, karena lokasinya yang jalannya yang sempit sehingga proses pemadaman ini menjadi agak terhambat. Tapi tentu proses itu diupayakan bisa diselesaikan dengan cepat. Tadi juga dikabarkan kalau sudah mulai turun hujan di sana, turun hujan di kawasan di wilayah kebakaran ini juga semoga saja bisa membantu proses pemadamannya. Dan juga saudara, disebutkan oleh Nanda Aprilia, tidak hanya pemadam kebakaran, personil pemadam kebakaran yang ikut memadamkan api, tapi warga sekitar atau warga yang tinggal di lokasi ini juga turut ikut memadamkan api. Sekali lagi saudara, kebakaran terjadi pada petang hari tadi di kawasan Petojo, tepatnya adalah di Jalan Tanah Abang 5 RT 3 RW 3 Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Dan saat ini ada belasan unit pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain itu juga ada 56 personil yang diturunkan untuk bisa segera memadamkan api. Selain itu saudara, proses pemadaman ini juga dibantu oleh warga sekitar, warga yang tinggal di lokasi kejadian. Ini juga jadi antisipasi tentu bagi mereka yang tinggal di dekat lokasi kebakaran ini untuk segera mengamankan diri begitu kalau saja apinya menyebar lebih luas lagi. Tadi juga kami sempat terhubung dengan salah satu warga yang tinggal di sana. Pak Along tadi menyebutkan bahwa kebakaran ini kemungkinan besar terjadi karena korsleting listrik. Dan disebutkan bahwa ada ratusan petak rumah yang ada di sana.
yang juga nanti data lengkapnya tentu akan kita update dari pihak berwajib. Dan saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Ini buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Korean cheese burger. 네 favoritnya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. pedas, 맛있다. Sedap Selection. Dirty Wings Food. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingsfood. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Sedap Selection Dirty Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, kebakaran terjadi di kawasan permukiman di Petojo, Jakarta Pusat. Sampai dengan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung, api juga masih membesar. Terlihat di layar Anda saat ini kondisi terkini dari lokasi kebakaran di Petojo. Dan saudara, sampai dengan saat ini ada puluhan personel pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api ini, termasuk juga ada sekitar 14 unit mobil pemadam kebakaran yang turun ke sana. Selain itu, selain dengan tim dari pemadam kebakaran, warga sekitar juga turut membantu proses pemadaman yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dan saudara, tadi juga kami sempat terhubung dengan salah satu warga yang tinggal di sana. Ini menyebutkan bahwa ada ratusan petak rumah di sana dan kemungkinan ratusan itu yang menjadi korban pemadaman. Tapi tentu data valid terkait dengan hal ini nanti akan kita update dari pihak berwajib. Selain itu juga saudara disebutkan bahwa kemungkinan besar juga penyebab dari kebakaran ini adalah karena korsleting listrik, dan juga disebutkan bahwa kebakaran ini atau wilayah ini memang rawan terjadinya kebakaran. Dan tadi juga disebutkan oleh jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, saudara, yang berada di lokasi, bahwa lokasi kebakaran ini memang sulit dijangkau. Akses menuju ke sana ini sempit sehingga menyulitkan tim pemadam kebakaran untuk bisa langsung menuju ke titik atau lokasi kebakaran.
jalan di sana kecil begitu, sehingga mobil tentu tidak bisa akses, tidak bisa masuk ke dalam sana. Dan untuk bisa segera membantu proses pemadaman ini, warga sekitar bergotong royong ikut membantu tim pemadam kebakaran. Sudah 1 jam, saudara, sekitar 1 jam proses pemadaman dilakukan. Sampai dengan saat ini api juga masih terlihat besar. Tadi juga disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, saat ini mulai turun hujan di lokasi ini, dan ini diharapkan bisa membantu agar proses pemadaman ini bisa berlangsung lebih cepat. Warga nampak berkumpul di lokasi ini. Kalau Anda lihat di layar, banyak warga yang berada di lokasi yang kemudian turut membantu. Tapi ini juga perlu diperhatikan agar warga yang ingin menyaksikan atau mengetahui tentang kebakaran ini tidak mengganggu tim pemadam kebakaran yang berusaha untuk bisa segera memadamkan api di lokasi ini. Kami juga tentu akan berusaha untuk mendapatkan informasi terkait dengan seperti apa prosesnya saat ini berjalan. Apakah sudah ada tanda-tanda misalnya mungkin ini bisa segera padam gitu, dan juga termasuk ada berapa unit rumah yang terbakar, termasuk adakah korban jiwa dalam kebakaran ini. Kita nanti akan upayakan untuk bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kebakaran yang terjadi di permukiman di kawasan Petojo Selatan, Jakarta Pusat, saudara. Nampak di layar ini ada warga yang berkumpul di sekitar di sekitar lokasi kebakaran, dan nampak juga ini tim pemadam kebakaran yang berusaha untuk ini sepertinya menggelar pipa untuk air, untuk ini membantu proses pemadamannya begitu. Tim pemadam kebakaran dibantu oleh warga di sana. Api juga terlihat masih besar, saudara, masih menyala, masih merah begitu. Dan tentu kita berharap tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi. Disebutkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV, saat ini saudara sudah kembali siap untuk menyampaikan informasi terbaru dari sana. Nanda, di layar saat ini yang terlihat api masih besar, warga juga banyak berkumpul. Bagaimana situasinya atau apa update terbaru dari sana? Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV, saudara, saat ini berada di lokasi. Kami ada gangguan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia untuk bisa kita dapatkan informasi terbaru dari sana. Namun sekali lagi, yang Anda saksikan di layar Anda ini adalah gambar terbaru atau gambar terkini, saudara, live langsung dari lokasi kebakaran. Nampak tidak hanya tim pemadam kebakaran, tapi warga ini juga ramai berkumpul di lokasi ini. Semoga saja ini tidak menghalangi tim pemadam kebakaran bekerja untuk bisa segera memadamkan api. Tadi juga disebutkan oleh Nanda Aprilia bahwa warga sekitar juga turut membantu proses pemadaman yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Lokasi ini memang agak sulit dijangkau karena akses jalan yang kecil, sehingga mobil pemadam kebakaran ini tidak bisa berada di dekat atau paling tidak mendekati lokasi kebakaran ini, saudara. Ada kabarnya ini ada ratusan petak rumah di sana. Ini adalah kontrakan-kontrakan begitu yang disewakan di sana. Kita belum dapat informasi pastinya ada berapa rumah atau berapa petak rumah yang terbakar di sana. Apakah semua ratusan itu terbakar atau tidak, ini kami masih belum dapat data pastinya. Tapi yang jelas disampaikan oleh warga yang berada di lokasi yang tadi menyampaikan informasi di Kompas TV bahwa ada ratusan petak rumah di sana. Dan juga tadi disampaikan bahwa kemungkinan besar penyebab kebakaran ini adalah karena korsleting listrik. Tentu ini juga perlu untuk kita validasi nanti data ini, informasi yang disampaikan oleh warga yang berada di lokasi kebakaran ini, saudara.
Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, saudara, berada di lokasi kebakaran. Saat ini kami coba untuk bisa terhubung dengan Nanda untuk bisa mendapatkan informasi terkini dari lokasi kebakaran. Kalau yang disampaikan beberapa menit yang lalu bahwa ada sekitar 14 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi, dan selain itu juga, selain 14 unit, ada 56 personel yang diturunkan untuk bisa memadamkan api di lokasi kebakaran permukiman di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kebakaran di kawasan permukiman Petojo ini, saudara, terjadi kabarnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan gambar yang berada di sebelah kanan layar Anda itu adalah gambar terkini di lokasi kejadian. Warga nampak banyak berada di lokasi ini, ikut turut membantu, dan terlihat juga ini membantu tim personel pemadam kebakaran di sana. Masih sangat merah apinya, saudara, dan kalau Anda bisa perhatikan ini nampak turun hujan di lokasi kejadian. Semoga saja turun hujan ini atau hujan ini bisa juga membantu mempercepat proses pemadaman yang sedang berlangsung di sana. Tadi disebutkan oleh Nanda Aprilia, jurnalis kami yang berada di sana, bahwa lokasi atau akses menuju ke lokasi kebakaran ini memang cukup sulit karena akses jalan yang kecil, sehingga mobil pemadam kebakaran ini tidak bisa masuk langsung ke titik kebakaran itu terjadi. Saudara, informasi yang kami dapatkan bahwa ini kami ralat kembali bahwa kebakaran yang terjadi ini, informasi terkait dengan kebakaran ini diterima oleh tim pemadam kebakaran sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini adalah kebakaran di kawasan permukiman warga, saudara. Dan proses pemadaman masih terus berlangsung hingga saat ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Taufik, saudara, yang saat ini berada di lokasi kejadian. Taufik, selamat malam. Taufik, ini adalah, sekali lagi, ini adalah gambar terbaru kami, saudara, dari lokasi kejadian. Warga bergotong royong bersama dengan pemadam kebakaran, tim pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api. Kami coba untuk terhubung dengan jurnalis Kompas TV Taufik yang berada di lokasi, saudara. Taufik, selamat malam. Baik, sepertinya ada masalah komunikasi dengan jurnalis kami, Taufik. Taufik, saudara, saat ini berada di lokasi kejadian, dan gambar yang Anda saksikan di layar ini adalah gambar terbaru di lokasi kejadian. Nampak warga sedang memegang selang ini. Ini adalah yang dipakai untuk memadamkan api. Taufik, selamat malam. Taufik, terlihat sedang berusaha memadamkan api dari pihak pemadam kebakaran, dibantu juga dengan sejumlah warga. Dapat terpantau juga di sini bahwa masih terlihat kobaran api cukup besar, meskipun sini lokasi terkini hujan gerimis, sudah ada hujan gerimis, namun dapat dilihat di kanan kiri asap cukup tebal, api masih cukup berkobar cukup tinggi, dan
beberapa warga pun turut membantu pemadam kebakaran untuk memadamkan api ini loh, seperti itu. Iya. Taufik, ada Lalu juga di sini terlihat asap, sekali lagi cukup tebal, diminta untuk masyarakat untuk tidak terlalu mendekat karena asap cukup tebal di sini. Lalu Taufik, Anda bisa mendengar suara saya? Berusaha untuk dipadamkan, warga juga di sini bahu-membahu untuk memadamkan api. Untuk informasi yang kami dapatkan menurut keterangan warga setempat, yang kebakaran ini merupakan daerah perkampungan. Tempatnya kurang lebih sekitar 14-15 rumah. Seperti itu. Woi bro, teriakin petugas ada orang di atas ini. Lalu juga Teriakin petugas ada orang di atas ini. ini sedang berusaha untuk mengamankan beberapa orang yang diduga masih ada di lokasi, tapi masih perlu kita Taufik. Taufik, Anda bisa mendengar suara saya? Baik, kami akan coba untuk perbaiki komunikasi kami dengan jurnalis Kompas TV Taufik yang berada di lokasi. Sekali lagi saudara, kebakaran terjadi di kawasan permukiman di Petojo, Selatan, Jakarta Pusat. Gambar yang Anda saksikan di layar adalah gambar terkini saudara, situasi terbaru di sana, proses pemadaman yang masih terus berlangsung. Breaking News Kompas TV akan kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta, Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan, demi satu tujuan, mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Dia Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Masih di Breaking News Kompas TV, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di kawasan permukiman di Petojo Selatan, Jakarta Selatan. Saudara, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 17.30-an waktu Indonesia Barat dan sampai dengan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Ini adalah kawasan yang padat gitu dengan akses jalan yang kecil sehingga menyusahkan atau menyulitkan tim pemadam kebakaran untuk bisa mencapai titik lokasi kebakaran. Gambar yang Anda saksikan di layar Anda saat ini adalah gambar terkini saudara, gambar terbaru yang berada di lokasi secara live dan terlihat di layar ini ada warga yang turut
membantu proses pemadaman ini berlangsung. Ada sekitar 14 unit pemadam kebakaran diturunkan dengan 56 personel, saudara, yang berupaya untuk bisa memadamkan api ini segera. Sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan data pasti terkait dengan ada berapa banyak rumah yang terbakar, termasuk juga adakah korban jiwa dari kebakaran yang terjadi petang hari tadi. Sudah sekitar 1 jam lebih, saudara, proses pemadaman ini berlangsung, namun sampai dengan saat ini seperti yang terlihat di layar Anda, gambar terbaru dan gambar live yang kami tayangkan kepada Anda, ini api masih terlihat membesar di sana. Lokasi yang sempit membuat tim pemadam kebakaran harus memarkirkan mobil agak jauh dari lokasi kebakaran dan kemudian proses ini dibantu juga oleh warga. Tadi kami mendapatkan informasi dari warga yang tinggal di sana menyebutkan bahwa ada sekitar ratusan petak rumah yang berada di sana, saudara. Tapi terkait dengan apakah kebakaran ini, saudara, menghanguskan berapa rumah, ini kami belum mendapatkan data pastinya. Namun disebutkan ada ratusan rumah di sana dan kebakaran ini diduga juga terjadi karena ada korsleting listrik. Tapi ini adalah informasi yang kami dapatkan dari warga yang perlu untuk kami konfirmasi nanti ke pihak yang berwajib. Tapi yang jelas proses utama yang dilakukan oleh tim damkar saat ini, tim pemadam kebakaran, adalah bisa segera memadamkan api. Dan tadi disebutkan, atau tadi juga mungkin Anda bisa lihat di layar, Anda perhatikan bahwa saat ini hujan juga turun di lokasi ini, dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu mempercepat proses pemadaman yang terjadi. Warga juga banyak membantu, tapi tentu harus berhati-hati karena kita tidak bisa memprediksi seperti apa kebakaran ini. Dan saudara, ada 2 jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi, ada Nanda Aprilia dan kemudian juga ada Taufik di sana. Kita akan saat ini kebakaran masih tampak api di belakang saya, saudara, masih membumbung tinggi, di mana tadi dalam laporannya memang kebakaran ini terjadi sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, sedangkan dari tempat titik saya melaporkan saat ini saya berada di Jalan Petojo Sadangan 11 begitu, di mana kalau untuk titik lokasi di mana kebakaran ini terjadi di Jalan Tanah Abang 5 RT 3 RW 3 Kecamatan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya bagaimana situasi saat ini, juru kamera Kompas TV Wandi dan bersama saya juga akan menunjukkan bagaimana situasi saat ini, saudara. Dan di belakang saya memang ini tampak ada baik dari warga maupun pengunjung atau warga di sekitar yang memang melihat api dengan asap yang cukup tebal, hanya sekedar merapat ke sini untuk melihat bagaimana situasi. Kemudian untuk saat ini memang kondisinya yang bisa saya lihat bahwa memang tadi hujan yang intensitas cukup deras ini membantu dari tim damkar untuk memadamkan api. Dan untuk informasi sementara memang ada sebanyak 50 lebih personil yang dikerahkan dan juga ada sebanyak 14 mobil damkar yang juga dikerahkan untuk saat ini. Apakah nanti akan ada penambahan ataukah tidak? Kalau melihat dari bagaimana api saat ini yang masih membumbung tinggi, ini kemungkinan masih akan adanya tim-tim damkar yang juga dikerahkan untuk memadamkan api. Dan saudara, untuk situasi saat ini kembali turun hujan, yang dimana diharapkan memang dari hal ini membantu dari proses pemadaman api. Dan terlihat di belakang saya ini para warga yang juga tidak hanya menonton begitu, ini mencoba untuk ke pinggir karena hujan kembali deras. Namun untuk warga yang membantu untuk memadamkan api maupun tim damkar ini masih mencoba sembari memadamkan api. Dan memang kalau dilihat kendalanya hingga saat ini masih terkait dengan kendala jalanan yang memang sedikit sempit begitu karena banyaknya motor-motor roda 2 yang memang masih terparkir dan menghambat dari mobil damkar untuk masuk ke dalam dan mendekati lokasi berada. Karena sekarang hujan deras, saudara, kami akan berteduh terlebih dahulu karena melihat dari situasi saat ini memang para warga juga merapat atau ke pinggir karena hujan deras. Namun untuk proses pemadaman masih terus berlangsung hingga saat ini. Ini kenalin nih kamera gua. Ya, tadi
Saudara, itu tadi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang berada di lokasi bahwa proses pemadaman ini masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Hujan juga turun dengan deras di sana. Ini juga semoga bisa membantu proses pemadaman ini agar api segera padam. Lokasi yang sempit gitu, akses jalannya di sana atau akses menuju ke lokasi kebakaran ini sempit, ini yang kemudian menyulitkan tim pemadam kebakaran untuk bisa mencapai atau berada di dekat lokasi kebakaran. Ini yang kemudian menyulitkan proses pemadaman yang berlangsung di sana. Tapi saudara, kami ada jurnalis Kompas TV lainnya di sana, yakni Taufik, yang juga akan bersiap untuk menyampaikan informasi terbaru dari sana. Taufik? Ya, Taufik. Ya, dulu. Silakan Taufik, informasi terbaru dari sana. Saudara, ini adalah gambar terkini saudara dari lokasi kebakaran. Dan saudara, ini adalah kondisi terkini dari lokasi kebakaran di mana proses pemadaman masih terus berlangsung di titik kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Demikian saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan kebakaran yang terjadi di permukiman di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Dan saudara, saya Niluh Puspa pamit. Dan selamat menyaksikan program kami lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Selamat malam saudara. Harta dan kekayaan fantastis sebesar 56,10 miliar rupiah milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terus menimbulkan polemik. PPATK menyebut sejak tahun 2012 menemukan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Rafael. PPATK menyebut telah menyerahkan temuan tersebut ke KPK. Lalu apa tindak lanjut KPK? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Niluh Puspa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam, saudara. Sejumlah pihak termasuk istri Presiden keempat Republik Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid, menjenguk David, korban penganiayaan oleh anak eks pejabat pajak. Sementara polisi terus mengembangkan kasus ini termasuk memeriksa saksi lain yang mengetahui peristiwa penganiayaan ini. Doa dan dukungan untuk kesembuhan David, remaja yang dianiaya anak mantan pejabat pajak, terus mengalir. David juga dijenguk istri Presiden keempat Republik Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Sinta langsung bergegas masuk ke dalam rumah sakit dan tidak memberikan keterangan apapun.
Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama siang tadi juga menjenguk David. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menyebut kondisi David kian membaik dan meminta polisi usut tuntas kasus penganiayaan David. Kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima pengajuan perlindungan terhadap David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Namun saat ini LPSK belum bertemu dengan korban ataupun keluarga, mengingat kondisi korban masih dalam perawatan intensif. Ada syarat formal maupun syarat material yang harus dipenuhi oleh korban maupun keluarga korban, dan itu bisa diwakili oleh pengacaranya dari LBH Ansor, agar itu segera dikirimkan supaya kami segera bisa memproses, melakukan investigasi dan juga asesmen kira-kira kebutuhannya apa saja ini dari korban saudara David ini. Paling tidak, kalau melihat dari cerita yang sudah kita dengar, kemungkinan kita bisa memberikan bantuan rehabilitasi medis kepada yang bersangkutan dan juga fasilitasi restitusi atau tuntutan ganti rugi kepada pelaku nantinya. Polisi sudah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka terkait kasus penganiayaan terhadap David. Dandi dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain Dandi, polisi juga telah menetapkan tersangka lainnya dalam kasus penganiayaan, yakni Shane Lucas. Shane juga dijerat pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Shane terancam hukuman 5 tahun penjara. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak. Polisi terus mengembangkan kasus ini, termasuk meminta keterangan kepada Agnes, teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain Agnes, penyidik terus mengembangkan kasus, termasuk rencana memeriksa saksi lain untuk mengetahui kejadian penganiayaan. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lain, Saudara, Kejaksaan Agung akan memindahkan terpidana kasus pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer ke Lapas Salemba besok. Eliezer saat ini ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Salemba pada Senin besok, usai vonis yang diberikan hakim yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Eksekusi terpidana dari rumah tahanan negara ke lapas pada 8 hari setelah putusan kasusnya berkekuatan hukum tetap. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana Yosua bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Rencana pemindahan Eliezer disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedane melalui percakapan WhatsApp dengan Kompas TV. Kalau tidak salah, hari Senin ke Lapas Salemba. Mengenai jamnya, tanyakan langsung ke Kejari Selatan. Besok, Saudara, terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus Yosua, mantan Karo Paminal Hendra Kurniawan dan mantan Kaden Biro Paminal Agus Nurpatria akan menjalani sidang vonis. Sidang sempat ditunda Kamis lalu. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menyebut penundaan sidang vonis Hendra dan Agus pada Kamis lalu karena putusan belum siap. Menurut rencana, sidang vonis untuk Hendra dan Agus akan digelar secara terpisah.
Dari 6 anak buah Verdi Sambo yang jadi terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua, 4 diantaranya sudah dijatuhi vonis. Arif Rahman dan Irfan Widianto masing-masing divonis 10 bulan penjara, serta Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto yang masing-masing divonis 1 tahun penjara. Dalam kasus ini, seluruh terdakwa berkilah tindakan mengambil dan merusak DVR CCTV atas perintah Verdi Sambo serta tak bisa menolaknya. Dalam dakwaan jaksa terungkap saat setelah Yosua tewas, Verdi Sambo memanggil Hendra Kurniawan ke rumah dinas Duren 3. Sambo meminta Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di komplek rumah dinas Polri Duren 3. Sambo menyebut telah terjadi pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati serta terjadi tembak-menembak hingga Yosua tewas. Setelah itu Hendra mengkoordinasi perintah Sambo hingga sampai ke Agus Nur Patria. Agus lalu memberikan perintah pada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman, dan Irfan Widianto untuk mengamankan dan merusak CCTV. Dalam kasus ini, Baikuni berperan mengakses DVR CCTV yang menjadi barang bukti kasus tewasnya Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Sementara Cuk Putranto menyimpan 2 dekoder CCTV yang berasal dari sekitar lokasi rumah dinas Verdi Sambo. Sedangkan Arif Rahman Arifin telah merusak laptop yang berisi data CCTV. Untuk Irfan Widianto berperan mengambil DVR CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Arif Rahman, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto telah dijatuhi vonis oleh hakim. Sementara jaksa menuntut Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria masing-masing dengan 3 tahun penjara. Hendra dan Agus besok rencananya menjalani sidang vonis setelah sempat ditunda. Tim Liputan Kompas TV. Hakim atau vonis terhadap Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria ditunda. Kenapa bisa ditunda? Dan apa pertimbangannya? Kita coba perbincangan hal ini bersama dengan Hakim Agung 2004-2012 Joko Sarwoko yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom malam hari ini. Pak Joko, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Joko. Jadi hakim ini menunda pembacaan vonis untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria. Itu adalah hal yang biasa saja atau bagaimana? Iya, menurut saya yang juga pernah menjadi hakim di tingkat pertama pengadilan negeri, kalau putusan yang rencananya mau dibacakan ternyata belum siap, biasanya ditunda. Ya, tapi saya kira tidak ada latar belakang lain lah. Oke. Apa yang membuat hakim tidak siap gitu atau putusan itu tidak siap? Iya, boleh jadi misalnya karena putusan itu disusun atas dasar berita acara persidangan agar supaya fakta-fakta yang terungkap itu sesuai dengan yang ditemukan di persidangan, maka berita acara persidangan itu menjadi penting ya. Posisinya sangat penting. Kalau berita acara ini belum selesai, maka hakim sulit untuk membuat pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Nah, oleh karena itu seringkali putusan itu mundur karena itu tertunda karena adanya berita acara sidang. Mungkin jadi ini juga karena itu atau bisa sebab lain ya. Sebab lainnya misalnya apa, Pak Joko? Ya, sebab lain ya belum siap. Pertimbangannya belum siap ya. Anda melihat untuk menentukan vonis bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria ini hal yang sulit, dilematis bagi hakim atau bagaimana? Ya, kalau lihat susunan dakwaan kan bersifat subsidiaritas ya, itu ada dakwaan mengenai undang-undang IT dan juga ada KUHP ya, tidak pidana umum ya. Nah, itu kan kalau dakwaan tersusun secara subsidiaritas kan harusnya dipertimbangkan semua ya dakwaan itu. Nanti tinggal dipilih mana yang paling tepat untuk diterapkan pada perbuatan terdakwa ini ya. Jaksa ini kan menyebut bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 49 menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Terus tuntutannya 3 tahun. Anda merasa itu adalah tuntutan yang sudah tepat begitu, 3 tahun penjara dengan pasal yang disangkakan? Ya, tuntutan hukum itu memang dominantisnya Kejaksaan Agung. Jaksa penuntut umum ya kita tidak bisa memberikan komentar apakah itu tepat apa tidak ya. Pak Joko,
Ini kan para terdakwa ini berdalih bahwa apa yang mereka lakukan itu karena ada perintah. Yang perintah itu kemudian tidak bisa ditolak. Apakah itu bisa meringankan vonis bagi Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria? Ya, itu berbeda mungkin posisinya ya, karena ada relasi kuasa, tetapi ini kan sangat dekat ini. Artinya berdasarkan perintah dari orang yang sangat dekat dengan para terdakwa ini. Dan dia saya kira sejauh tidak mengerti apa yang sungguh-sungguh terjadi, itu ya memang tidak bisa diminta pertanggungjawab. Tetapi karena ini rupanya memang tahu persis, karena yang pertama kali dipanggil oleh FS adalah Hendra Kurniawan. Ya. Oke. Jadi Pak Joko, kalau kita lihat kan dari putusan yang lainnya, terdakwa yang obstruction of justice yang lain itu ringan ya, ada 1 tahun, ada 10 bulan. Apakah mungkin juga Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini vonisnya bisa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang 3 tahun itu? Dengan posisi Hendra Kurniawan yang menurut saya dalam persidangan kan terungkap banyak sekali perannya. Oke. Sehingga perbuatan itu menjadi sempurna, selesai. Nah, ini tentunya juga akan berbeda. Kalau menurut saya mungkin lebih berat. Oke. Vonisnya bisa lebih tinggi dari yang lain ya, Pak? Ya, saya kira demikian. Baik. Hakim Agung 2004-2012, Pak Joko Sarwoko, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak Joko. Terima kasih. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi penting dan menarik lain di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Di antaranya, Saudara, dalam sambutannya di Rakornas Partai Amanat Nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan tak perlu absen soal cawapres yang hadir karena semua dianggap sudah tahu siapa sosok yang dimaksud. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai.
Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Presiden Joko Widodo hadir dalam Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan tak perlu absen soal capres-cawapres yang hadir karena semua dianggap sudah tahu siapa sosok yang dimaksud. Jokowi juga sempat mempertanyakan alasan PAN menggelar Rakornas pemenangan pemilu di Jawa Tengah. Jokowi menduga ini merupakan strategi PAN untuk mendekati Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen capres-cawapres. Tapi pagi hari ini saya tidak akan mengabsen capres dan cawapres. Karena calonnya yang hadir sedikit. Gak usah diabsen, semua sudah tahu siapa. Tadi malam saya bertanya-tanya ke, ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya nggak punya sekarang, jawabannya nggak punya. Strateginya, oh ini strategi. Mendekati Pak Ganjar, mendekati Bupati Wali Kota dihadirkan semuanya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sinyal menduetkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir maju jadi pasangan bakal capres-cawapres di pemilu 2024. Namun Zulhas menyerahkan keputusan kepada Jokowi yang ia sebut sebagai panglima tertinggi. Ganjar, ada Pak Erick, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Iya.
Tapi jangan lupa, sebagai panglima perang, kita tunduk taat kepada perintah Pangti, panglima tertinggi. Itu terserah Bapak. Kebakaran melanda permukiman di Petojo, Jakarta Pusat. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA.
Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kebakaran melanda permukiman di Petojo, Jakarta Pusat. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Api berkobar dan terus membesar, sementara total 56 petugas pemadam dibantu warga berjibaku memadamkan api. Hingga kini, upaya pemadaman masih berlangsung. Kami akhiri Sapa Indonesia Malam, Saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih, sampai jumpa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Saksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Diluh Puspa. Warga di Trate Udik, Kota Cilegon, Banten terjun ke aliran sungai untuk menyisir anak perempuan 5 tahun yang hilang di sungai beraliran deras. Pencarian warga terhadap anak yang dilaporkan terpeleset saat bermain dengan ketiga temannya di tepi sungai. Hingga kini anak tersebut belum ditemukan. Upaya pencarian masih dilakukan dengan peralatan sederhana sembari menunggu tim SAR gabungan. Demikian Kompas Update, Saudara, dan selamat menyaksikan program kami lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Diluh Puspa pamit. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kompas TV, Rumah Pemilu. Amar putusan telah dijatuhkan bagi para perintang penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto divonis 10 bulan masa tahanan.
menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Selamat malam saudara, selamat datang kembali di Gelar Perkara. Saudara, perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum di akhir episode. Selain Barada Eliezer, 4 terpidana perencana pembunuhan sepakat mengajukan banding ke tingkat tinggi. Sementara sejumlah terdakwa perintangan penyidikan telah diputuskan bersalah dalam skenario pengaburan kematian Yosua. Apa fakta yang dikemukakan majelis hakim dari temuan di persidangan? Seperti biasa di Gelar Perkara, kami akan hadirkan cerita di depan maupun belakang layar. Dalam Gelar Perkara spesial, vonis para perintang penyidikan. Kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua telah memasuki babak akhir. Satu persatu terdakwa perintangan penyidikan menjalani sidang putusan majelis hakim. 2 terdakwa perintangan, Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto, divonis pidana 10 bulan. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Intan Azhar untuk Anda. Dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Tak hanya kasus pembunuhan berencana, namun perintangan penyidikan terhadap tewasnya Brigadir Yosua juga telah memasuki babak final. Terdakwa yang terlibat dalam perintangan penyidikan kini satu persatu tengah menjalani sidang putusan, menanti nasib hukumannya yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Kasus perintangan penyidikan kematian Yosua pun memasuki babak final. Satu persatu terdakwa perintangan penyidikan telah menghadapi sidang putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada mantan Wakadan Biro Paminal Divpropam Polri yang terlibat dalam pengerusakan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Arif Rahman Arifin terbukti melakukan pengerusakan terhadap barang bukti CCTV yang disimpan di dalam laptop milik Baikuni. Terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Dalam pertimbangan majelis hakim, Arif disebut tidak profesional sebagai seorang perwira polisi sehingga menyebabkan pengusutan kematian Yosua sempat terkendala. Namun majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa poin yang meringankan Arif Rahman Arifin, diantaranya bersikap sopan dan dinilai kooperatif selama jalannya persidangan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat menjadi terang. Keluarga Arif pun larut dalam tangis ketika majelis hakim membacakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Ayah Arif yang juga merupakan seorang purnawirawan kepolisian bersujud syukur atas vonis yang dijatuhkan kepada putranya.
Sementara tim kuasa hukum pun kini tengah mendiskusikan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kliennya dalam perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebagai orang Muslim, sesuai dengan keyakinan saya, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas vonis yang telah diberikan oleh pada hakim yang telah diputuskan dan telah atas perintah daripada Allah melalui hakim-hakim yang telah melaksanakan proses persidangan ini dengan baik. Berkaitan dengan banding ini kan menjadi haknya terdakwa ya. Jadi peran kami itu hanyalah defending daripada rights-nya terdakwa. Jadi defending his right gitu. Jadi semuanya sangat bergantung dengan terdakwa ya. Penilaian terdakwa apakah akan banding atau tidak itu menjadi haknya terdakwa. Nah ini yang sedang juga perlu kami diskusikan gitu, bagaimana terkait dengan pertimbangan ya ratio decidendi yang tadi disampaikan oleh majelis hakim. Jika sebelumnya majelis hakim menjatuhi hukuman selama 10 bulan penjara kepada Arif Rahman Arifin, kini giliran Irfan Widianto yang tengah menghadapi sidang putusan. Arif dan Irfan dinilai bersalah oleh jaksa penuntut umum lantaran dinilai terbukti melakukan perintangan penyidikan terhadap tewasnya Brigadir Yosua. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Arif dan Irfan dengan hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, Irfan Widianto, yang berperan mengganti DVR CCTV di pengamanan Kompleks Polri Duren 3, disebut melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dakwaan primer jaksa penuntut umum yang tertuang dalam putusan majelis hakim. Sama dengan rekan sejawatnya Arif Rahman Arifin, majelis hakim pun menjatuhi pidana 10 bulan kepada Irfan Widianto yang telah mengambil DVR CCTV di lingkungan rumah dinas Ferdi Sambo tanpa sesuai dengan prosedur dan wewenang sebagai seorang penyidik. Terdakwa Irfan Widianto SHSIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tak atau melawan hukum, melakukan tidak apapun yang berganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SHSIK. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Berikut. Irfan yang saat itu menjabat sebagai perwira menengah di Bareskrim Polri mengganti DVR CCTV yang kemudian menjadi barang bukti penting keterlibatan Ferdi Sambo dan skenario tembak-menembak yang selama ini telah dibangun. Dalam menjatuhi hukuman, majelis hakim pun menimbang beberapa poin yang meringankan bagi Irfan Widianto. Irfan yang merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada tahun 2010 dan karir Irfan yang cemerlang di kepolisian menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus vonis terhadap Irfan Widianto. Keadaan yang memberatkan. Terdakwa merupakan perwira Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. 2. Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya, namun malah tidak turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan dan mengibatkan perilaku sistem dan atau mengibat sistem menjadi tidak profesional mestinya atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan. Kendaraan yang meringankan. 1. Terdakwa telah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan di Indonesia dan lulusan Akpol terbaik tahun 2010. Akan tetapi dalam putusan tadi ada hal yang sangat menarik buat kami penasihat hukum karena ada dissenting opinion di mana salah satu anggota majelis hakim menyatakan bahwa Irfan Widianto ini tidak terpenuhi unsur pasal yaitu dengan maksud, bahwa Irfan ini tidak memiliki maksud atau tujuan sehingga mengakibatkan rusaknya DVR seperti ini. Dan satu lagi hal yang membuat kami penasihat hukum sangat terharu, kami benar-benar meneteskan air mata dalam putusan ini, bukan air mata yang buat-buat. Majelis hakim menyatakan dalam hal yang meringankan bahwa
dan ini benar-benar dianggap oleh majelis hakim bahwa Irfan Widianto ini adalah seorang yang telah mengabdi kepada Polri dengan prestasi yang sangat baik. Ia adalah seorang lulusan Adi Makayasa di angkatannya 2010. Irfan pun merupakan satu-satunya terdakwa perintangan penyidikan tewasnya Yosua yang hingga kini belum menjalani sidang etik Polri. Irfan pun mengungkapkan kerinduannya untuk kembali bertugas sebagai seorang anggota kepolisian. Di akhir persidangan pun Irfan menyebut menerima putusan majelis hakim sebagai salah satu resiko dalam menjalankan tugas. Pak Irfan mungkin mau kasih tanggapan Pak untuk ini? Ini resiko tugas bagi saya. Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, serta terdakwa lainnya memiliki peran masing-masing dalam hilang atau rusaknya CCTV yang kemudian menjadi barang bukti atas tewasnya Brigadir Yosua. Namun, terdakwa perintangan penyidikan ini secara tidak langsung adalah korban atas sistem atau salahnya pemahaman jiwa kuasa Polri yang selama ini hidup di dalam tubuh Polri. Rizka Ananda, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta. Berkas telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sepakat ajukan banding ke tingkat tinggi. Saudara, kami akan hadirkan ulasan selengkapnya usai jeda. Lihat Papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin. Mirip banget. Tapi pas Papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan Papa, hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat Papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ni buat kamu sedap selection. Singapore spicy laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese burger. 니 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Omo sedapnya. Juga ada yang hangatkan suasana. Korean spicy soup.
Kutas 맛있다. Misadab selection. Dirty Wings Food. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom, buat hidung mampet. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Anda kembali di gelar perkara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, diputus hukuman maksimal. Kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jalan baru akan dilalui kedua terpidana bermodalkan dalil hukum yang telah disiapkan. Berikut kembali ulasan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di data administrasi perkara Pengadilan Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati masih berupaya lolos dari jeratan hukum yang kini menjerat keduanya. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis hukuman maksimal bagi keduanya. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati harus menelan pil pahit atas putusan majelis hakim perkara tewasnya Brigadir Yosua. Keduanya didakwa atas pembunuhan berencana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhi hukuman maksimal kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun.
menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Usai mendengar putusan Majelis Hakim, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pun kompak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis maksimal kepada keduanya. Melalui penasihat hukumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo dan penjara seumur hidup kepada Putri Chandrawati. Kubu Sambo menilai putusan Majelis Hakim tidak berkeadilan dan akan melakukan upaya hukum lain terhadap putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apapun pertimbangan Majelis Hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasihat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini kami tidak berharap banyak, ya. Tidak berharap banyak. Apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini akan mengajukan banding nggak, Pak? Ya, itu kita pelajari. Kita pelajari pertimbangan Majelis Hakim seperti apa. Karena tadi yang kita catatkan banyak berupa asumsi. Nah, jadi malah ada tadi kalau saya nggak salah catat, ada juga berdasarkan berita. Itu yang jadi pertanyaan juga buat kami semua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun membenarkan pengajuan banding yang diajukan oleh kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding pada tanggal 16 Februari atau 3 hari setelah Majelis Hakim membacakan vonis. Sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR, itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Tak puas dengan keputusan Majelis Hakim tersebut, upaya banding pun ditempuh oleh kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna menekankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melawan banding yang diajukan oleh kubu Ferdi Sambo. Tak tinggal diam, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pun menggunakan hak bandingnya melawan kubu Sambo dan Putri Chandrawati. Kejaksaan Agung mengajukan memori banding dan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum pada peradilan berikutnya apabila pengajuan banding Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dikabulkan. Begini, kalau terdakwa menyatakan banding, kita harus banding, itu memang di dalam aturan surat pedoman penanganan perkara tindak pidana umum yang ada di Kejaksaan Agung, yaitu pedoman nomor 24 tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2021 menyatakan secara tegas, jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib hukumnya untuk banding. Sehingga wajib hukumnya penuntut umum itu membuat memori banding yang bisa akan menguatkan, menyetujui ya kan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain juga kita membantah dalil-dalil ya, yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum yang sudah termuat dalam vonis pengadilan. Ya, jadi memori banding itu tidak harus membantah apa yang ada dalam vonis pengadilan, ya kan? Tetapi bisa juga menguatkan vonis pengadilan itu. Mana tahu ya, ada fakta-fakta hukum, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang belum terakomodir di dalam vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti menilai
Upaya hukum yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merupakan hak dimiliki semua terdakwa dan terpidana lainnya. Tak hanya kubu Ferdy Sambo, namun jaksa penuntut umum juga memiliki hak untuk mengajukan banding untuk mengawal proses hukum di pengadilan tinggi selaras dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi dari pengadilan negeri, orang atau para pihak bisa mengajukan upaya hukum namanya banding. Nah, tetapi kewenangan dua pengadilan ini masih memeriksa fakta. Jadi kalau pertanyaannya mungkin nggak hukuman terhadap Pak FS ini berubah gitu. Nah, mungkin ya, kalau pertanyaannya mungkin adalah mungkin karena pengadilan tinggi juga punya kewenangan untuk memeriksa fakta. Kan berlainan tuh hakim yang di pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi. Nah, tetapi biasanya ya apa yang sudah diputuskan di pengadilan negeri itu pengadilan tinggi itu lebih banyak menyetujui. Semua persidangan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung itu terbuka. Ketika membacakan putusannya terbuka. Nah, tinggal soalnya apakah dia mau memeriksa ulang atau tidak. Kalau dia tidak memerlukan sidang lagi, hanya cukup dengan mempelajari berkas, maka dipelajarilah berkasnya. Nah, putusannya lah yang di sidang terbuka untuk umum. Khusus untuk hukuman mati, ya, terdakwa itu mengajukan upaya hukum atau tidak, berkasnya itu jalan terus. Karena itu khusus untuk hukuman mati itu ada istilah kasasi demi hukum. Artinya demi hukum dia harus jalan. Karena apa? Ini nyawa manusia. Tetapi khusus untuk hukuman mati itu ada kewajiban pengadilan tinggi dan pengadilan negeri memeriksa ulang. Ya, paling tidak melihat apakah penerapan hukumnya sudah benar, apakah persidangannya sudah benar. Gitu. Jadi sepanjang upaya hukum ini dilakukan, maka putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belum mempunyai kekuatan hukum pasti untuk bisa dieksekusi, untuk bisa dilaksanakan. Meskipun apabila nanti upaya banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dikabulkan oleh pengadilan tinggi, namun masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan, yakni kasasi. Upaya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk dapat lolos dari jeratan hukum ini harus menjalani perjalanan yang panjang. Feriska Ananda, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta. Gelar perkara akan kembali usai jeda dengan ulasan selain Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ajudan dan asisten pribadi Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga telah mengajukan banding. Tetap bersama kami. Lihat Papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin, mirip banget. Tapi pas Papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan Papa, hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat Papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra.
Katanya suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Vidi Batlolone masih menemani Anda di gelar perkara. Saudara, sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah usai. Upaya banding pun diajukan oleh 4 terdakwa, baik sang dalang Ferdi Sambo maupun ajudan Ricky Rizal dan asisten pribadi Kuat Maruf. Lantas bagaimana nasib upaya banding yang kedua terpidana ini lakukan? Jurnalis Kompas TV Intan Azhar akan mengulasnya untuk Anda. Berikut ini. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Yang ditolak cuman menembak. Tetapi yang lain membackup atau
itu sangat dangkal sekali. Tidak bertindak sebagai eksekutor, namun nyatanya baik Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, di mana Ricky Rizal mendapatkan pidana selama 13 tahun penjara, sedangkan Kuat Ma'ruf mendapatkan pidana 15 tahun penjara, di mana dari kedua mereka dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah karena melancarkan skenario pembunuhan berencana serta ada di lokasi dalam mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat. Ketukan palu dari hakim sudah final, baik untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang dinilai hakim terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat dan berbelit-belit dalam persidangan. Unsur tersebut pun dinilai hakim telah tercermin dari rangkaian keterlibatan Ricky dan Kuat sejak peristiwa di Magelang. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pihak kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, mengaku keberatan dengan penjabaran hakim di muka sidang yang dinilai tidak sesuai fakta dan mengandung asumsi. Vonis pun dinilai cukup berat. Pihak Ricky Rizal pun mengajukan banding dengan harapan hakim di pengadilan tinggi dapat mengurangi vonis yang dilayangkan pada kliennya tersebut. Itu tidak ada sesuatu yang kejadian yang nyata kan si Ricky karena dia yang paling umurnya senior di situ melihat ibu Putri gitu udah di kamar. Dia bilang mana Joshua. Sementara Joshua sementara si Ricky Kuat bukan kan tadi dia bilang ngajar pisau. Terus pisaunya mana? Itu ditanyakan, cuma kan persidangan kan nggak utuh gitu kan, nggak itu hal yang sementara senjata kan diamankan. Mungkin kalau senjata itu oke lah, sudah menjadi pengetahuan umum lah. Dan itu sudah menjadi jadi bukti juga di dalam lie detector, dalam bukti detektor bahwa dia mengamankan senjata itu kan jujur gitu. Kan nggak bisa dipungkiri gitu. Kemudian berhenti waktu di Magelang, berhenti di jalan. Dia kan satu mobil sama Joshua itu. Yang lain Ibu Putri sama si Kuat sama Richard lain mobil Suci kan. Masa di hakim pun menyatakan bahwa pada saat pipis di rest area itu juga dinyatakan dalam rangka mengawal Joshua. Awalnya kan dia bertanya itu, apakah kamu tahu? Tidak tahu. Dia kan tidak tahu. Bagaimana kalau saya panggil si Joshua, saya klarifikasi. Kalau dia melawan, dia nggak kamu menang. Ucapan apa? Dijawab sama Ricky Rizal satu nafas. Saya tidak siap, saya tidak sanggup, nggak kuat mental. Sementara jaksa sama si nafsirkan yang ditolak cuman menembak, tetapi yang lain membackup atau tidak. Itu sangat dangkal sekali, artinya. Padahal menolak itu tuh karena kan mungkin nggak terlalu tegas karena dia kan melihat jenderalnya yang marah, yang lagi marah. Jadi tapi itulah inti-inti yang kita akan tolak dalam banding itu. Tapi saya punya keyakinan sekarang 13 tahun mudah-mudahan kita berharap itu akan turun, Mbak. Menurut pakar hukum pidana Heri Firmansyah, banding yang diajukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan membahas poin keberatan dari para terdakwa. Hal ini juga wajar dilakukan
untuk memberikan ruang terbuka bagi para pencari keadilan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Bagaimanapun, Heri menjelaskan perlunya pertimbangan yang matang dalam pengajuan banding karena konsekuensi putusan yang diterima tidak dapat untuk ditebak. Apakah putusan tersebut dapat lebih ringan atau bahkan semakin berat? Dalam hal terkait banding yang diajukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, tentulah akan mendasarkan pada pertimbangan hukum hakim di putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, di mana nantinya itu yang akan menjadi poin keberatan dari para terdakwa yang mengajukan bandingnya. Semisal Ricky Rizal yang beranggapan bahwa dia tidak ikut dalam hal kemufakatan jahat atau secara bersama-sama dalam hal ini melakukan tindak pidana perencanaan pembunuhan kepada almarhum Brigadir Joshua. Bahkan mungkin fakta hukum yang akan dibantah habis-habisan adalah terkait dengan upayanya untuk melucuti senjata Joshua kemarin bukan dalam kerangka memuluskan niat jahat Sambo, tapi lebih kepada bahwa dia melakukan hal itu untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait Kuat Ma'ruf juga saya rasa hal yang serupa akan dilakukan, yaitu keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim yang menganggap bahwa dirinya mengetahui rencana pembunuhan Joshua dan ikut secara bersama-sama melakukan tindakan tersebut. Strategi umum yang biasa dipakai oleh orang yang mengajukan banding di pengadilan tinggi tentulah berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang sudah disampaikan di dalam putusan di pengadilan tingkat pertama ya. Kalau kita bicara prosentase ya pada hakikatnya bahwa pengadilan tinggi, pengadilan banding dalam putusannya nanti bisa saja memperkuat putusan apa yang sudah disampaikan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, atau malah memutus lebih ringan atau malah lebih berat. Jadi memang mengajukan banding ini juga harus dengan perhitungan yang matang, dengan konsekuensi yang secara logis dan juridis akan diterima nantinya ketika diputus oleh majelis hakim di tingkat banding. Kini nasib sang ajudan Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga sang asisten rumah tangga yang dinilai cukup setia kepada Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf pun beralih kepada putusan sang majelis hakim pengadilan tingkat banding, di mana dalam skenario mereka meyakini bahwa mereka tidak ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga dengan harapan agar kiranya vonis mereka dapat lebih diringankan. Walaupun putusan ini tidak dapat untuk diterka, apakah nantinya lebih ringan atau malah justru semakin berat? Intan Azhar, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta. Berbeda dengan 4 terpidana lain, Barada Richard Eliezer menerima putusan majelis hakim dan tidak mengajukan banding. Ulasan selengkapnya usai jeda. Lihat apa tuh? Mau dari mana aja, kayak bercermin. Mirip banget. Tapi pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa, hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar.
bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Kadar gula darah yang tinggi menjadi salah satu tanda diabetes. Dapat memicu timbulnya berbagai penyakit lainnya. Diabetes dijuluki Mother of All Disease atau ibu dari berbagai penyakit. Bagaimana cara menyembuhkannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita bersama JMI. Sembuhkan diabetes hingga tuntas. Senin 27 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara menerima hasil putusan sidang Richard Eliezer tidak mengajukan banding ke tingkat tinggi. Sang penguak fakta bahkan telah menjalani sidang kode etik yang membawa harapannya kembali ke institusi Polri. Berikut rangkuman ulasan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Terbukti bersalah atas tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, sang justice kolaborator Barada Richard Eliezer hanya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1,5 tahun saja.
Apa yang menjadi pertimbangan oleh sang majelis hakim memberikan vonis kepada Barada Richard Eliezer lebih ringan dibandingkan 4 terdakwa lainnya? Rasa syukur menyertai Richard Eliezer ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Richard Eliezer dinyatakan terbukti bersalah, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi unsur pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski demikian, Majelis Hakim menerima status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator dan menyatakan Richard sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim pun memaparkan hal-hal yang meringankan bagi Richard dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satunya, membantu aparat penegak hukum mengungkap kematian Yosua sebagai justice kolaborator atau penguak fakta. Hakim juga menyebut Richard Eliezer bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman Richard Eliezer. Majelis Hakim berharap Richard Eliezer dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua. Selanjutnya, berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal, berisiko, demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Keputusan Majelis Hakim pun disambut riuh pendukung Richard Eliezer yang memenuhi tiap sisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka bersukacita keadilan dapat ditegakkan dan tercipta di ruang Umar Seno Aji, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena saya lihat dia nggak salah-salah bener, karena atas perintah. Kalau dia nggak nembak, kan kemungkinan dia ditembak. Begitu. Nah, tapi kan saya juga melihat dari sisi saya, dia seumur anak saya, Kak. Anak saya umur 24 tahun, yang masih masa depannya masih jerah ke depan. Dalam putusan ini, kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji, SH. Beliau adalah panutan senior, mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Kejujuran Barada Richard Eliezer berhasil mencuri perhatian publik. Banjirnya dukungan kepada Richard Eliezer seolah menjadi penyemangat Richard dalam menjalani setiap persidangan. Tak hanya perhatian publik, namun pengampunan yang diberikan oleh orang tua Yosua kepada Richard menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Richard. Karena Richard sudah berhasil menepati janjinya kepada orang tua Yosua untuk berkata jujur dalam setiap persidangan. Maaf yang diberikan oleh keluarga Yosua juga menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus vonis kepada Richard Eliezer.
Sebelumnya, di persidangan pemeriksaan saksi yang menghadirkan keluarga Yosua, Richard Eliezer bersimpuh meminta maaf kepada orang tua Yosua dan berjanji akan membongkar fakta yang belum terungkap. Keluarga Brigadir Yosua pun dengan hati yang lapang menerima permintaan maaf Richard dan menerima keputusan majelis hakim. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Sesuai dengan suara dan permohonan doa agar Baradae menjadi orang yang benar-benar mudah belajar, bertobat dan sadar. Semoga dia juga diperhitungkan Tuhan di dalam perbuatannya, yang pertobatannya dan sadar akan kejahatannya. Dari awal sudah saya katakan, dari dulu dia sudah datang ke hadapan kita waktu kita saksi, bersujud di hadapan kita, minta maaf. Dan dia berjanji untuk membuka apa yang dia tahu dan apa yang dia lihat. Dan dia sudah berterus terang mengakui kesalahan dia. Memang saya ikut menembak, tapi dalam keadaan terdesak diperintah. Itulah yang diutarakan sama kita. Meskipun Richard Eliezer memenuhi unsur pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun jaksa penuntut umum menghargai keputusan majelis hakim yang memberikan keringanan hukuman kepada Richard. Kejaksaan Agung menyebut tidak akan melakukan banding atas putusan majelis hakim karena mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan mempertimbangkan pemberian maaf oleh keluarga Yosua kepada Barada Richard Eliezer. Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah berterus terang, kooperatif dari awal, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini, tidak menyatakan banding, dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini. Seiring dengan tidak adanya upaya banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah 7 hari masa persidangan, ingkrahlah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini sudah 6 bulan Richard Eliezer menjalani masa tahanan. Maka tinggal 1 tahun untuk Richard kembali ke masyarakat, menghirup udara bebas dan kembali mengejar cita-citanya. Kini Richard Eliezer sedang menunggu masa untuk menjalani sidang etik yang akan dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri. Untuk mengetahui apakah Richard dapat kembali bergabung ke Korps Brimob yang sangat ia banggakan. Fedriska Ananda, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara spesial persidangan Sambo lainnya. Kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya secara luas dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Bartolone pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.